Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 3.3. Nah, pada aksi nyata ini saya akan mencoba memaparkan refleksi tentang apa yang sudah saya lakukan pada tahapan modul 3 ini, terutama tentang program yang berdampak pada murid. Nah, tentang programnya itu yaitu adalah bagaimana siswa itu mempunyai mental yang sehat. Ini bagian dalam proyek tema Bangunlah Jiwa dan Ragaku. Jadi bagaimana seorang anak itu mempunyai jiwa yang sehat. Nah, programnya apa? Sebetulnya sudah dijelaskan panjang lebar dalam tugas demonstrasi kontekstual. Nah, jadi programnya itu mengintegrasikan antara KSE, kompetensi sosial dan emosional, dengan P5, nah, dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang programnya sudah dipaparkan dalam demonstrasi kontekstual dalam tugas itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba berefleksi tentang apa yang sudah saya lakukan dalam aksi nyata, terutama dalam tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Nah, dalam hal buat pertanyaan itu apa? Jadi saya itu mencoba apa sih tantangannya, apa sih tantangan yang membuat siswa itu harus mempunyai kompetensi sosial emosional. Ya, ini lihat dari kondisi sekarang, bagaimana permasalahan siswa itu, kompetensi sosial emosional itu suatu hal yang penting karena akan dibawa oleh siswa nanti di kehidupan nantinya. Nah, seperti itu. Nah, itu akan dibawa dalam kehidupan nantinya. Jadi siswa itu saya mencoba membekali dalam hal ini melalui sekolah, mencoba membekali siswa melalui program agar siswa itu memiliki kemampuan sosial emosional yang baik, minimal meningkat, menebalkan. Dalam konteks pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita itu menuntun untuk menebalkan apa? Yang menebalkan kompetensi sosial emosional yang sudah dimiliki siswa, sehingga nanti ujungnya itu profil pelajar Pancasila dapat tercapai, ya tertebalkan juga. Nah, itu jadi menjawab tantangan-tantangan kehidupan di masa kini. Kita itu tidak bisa menjaga anak selama 24 jam. Kita itu tidak bisa menjaga anak selama kita di sekolah juga. Itu susah, mengontrol itu susah karena waktu kita juga terbatas. Nah, waktu kita itu terbatas. Caranya bagaimana supaya siswa itu bisa memecahkan masalahnya sendiri? Ya, caranya memberikan bekal kompetensi sosial emosional. Ketika siswa itu sudah mempunyai bekal sosial emosional, dia bisa menjaga dirinya sendiri. Jadi muncul kemampuan menghadapi tantangannya itu dari diri sendiri. Dengan alatnya apa? Toolnya apa? Alatnya apa? Ya, kemampuan sosial emosional. Kita itu tidak bisa mencegah siswa itu menggunakan HP untuk apa, gitu. Tapi kita bisa membekali siswa agar dia mengontrol dirinya dalam penggunaan HP. Jadi yang muncul itu adalah motivasi internalnya, seperti yang kita pelajari dalam disiplin positif. Nah, itu mengenai buat pertanyaan. Dalam hal ini, tentu saja dalam hal buat pertanyaan ini saya berkoordinasi dengan KS. Seperti itu sudah lama. Saya pasti memaparkan program itu dengan KS. Saya juga memaparkan program ini, membicarakannya berulang kali. Itu berulang kali lah, udah lama, berbulan-bulan dengan guru BK juga, karena saya menyadari saya itu dalam materi kompetensi sosial emosional itu ya belum cukup. Yang lebih memahami ilmunya ya tentu saja guru BK. Makanya saya berkoordinasi dengan guru BK bagaimana merumuskan program ini. Nah, dengan pasilnya juga. Kenapa dengan pasilnya? Karena pasil itu sebagai pelaksana, penuntun anak hingga tujuan ini tercapai. Dengan siswanya juga, misalnya saya jabarkan dengan siswanya bagaimana usul dari siswanya, gitu. Ini penting untuk kesuksesan mereka, untuk kebahagiaan mereka di masa depan. Nah,
Dalam tahapan ambil pelajaran juga sama. Dalam tahap ambil pelajaran, misalnya bagaimana aktivitas. Nah, supaya KSE itu tidak menjemukan, tidak hanya sekedar penyampaian teori, apa yang akan saya lakukan? Ya, kemas KSE itu, bagaimana tujuan meningkatnya menebalkan KSE itu dengan aktivitas game. Makanya saya mencari bagaimana game itu, aktivitas game itu bisa menjadi sarana untuk mencapai penebalan KSE itu. Atau mencari sekolah-sekolah lain yang sudah mempelajari. Nah, itu dalam tahapan aksi nyata. Saya juga siswanya, bagaimana gamenya, usul dari siswanya, dari BK-nya juga, kan kayak gitu. Dari pasilnya juga. Mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan fakta atau peristiwa yang terjadi ketika saya melakukan aksi nyata dalam tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Bagaimana perasaan saya selama melakukan aksi nyata terkait buat pertanyaan dan ambil pelajaran? Nah, pada program ini saya merasa tertantang. Kenapa saya merasa tertantang? Ketika saya berdiskusi dengan kepala sekolah, saya terutama berdiskusi dengan guru BK, bagaimana menyajikan KSE ini dalam bentuk proyek profil pelajar Pancasila dengan waktu khusus. Jadi KSE ini diberikan bukan ditempelkan dalam pelajaran begitu saja, tapi ada waktu khusus, yaitu dalam waktu P5 ini. Nah, saya tertantang, saya ketika ngobrol dengan guru BK, saya tertantang bagaimana mewujudkan program ini. Karena ini suatu yang baik itu. Suatu yang baik, kalau berhasil itu baik. Saya tertantang terutama bagian bagaimana si KSE ini disampaikan, bukan hanya bagian dari pengetahuan saja, tapi bagaimana KSE ini dibungkus lewat metode game. Jadi permainan, KSE itu di permainan sehingga anak tidak menjenuhkan, tidak jenuh, sehingga anak itu ketika melakukan kegiatannya itu berada pada kesadaran penuh, anaknya antusias, aktif, sehingga dia secara tidak terasa sudah memiliki kemampuan KSE itu. Nah, yang jadi masalah apa? Ya tadi, saya merasa tertantang ketika dengan guru BK, dia juga kesulitan misalnya. Bagaimana mewujudkan dalam waktu yang panjang, kalau waktunya sebentar, cuma 2-3 kali pertemuan mungkin mudah saja misalnya, buat permainan. Tapi ketika waktunya panjang, harus membuat permainan, tentu saja kan itu membutuhkan kreativitas. Nah, itu jadi saya tertantang, saya bersama guru BK, bersama-sama mengkaji. Guru BK dari segi keilmuannya, saya mungkin memiliki misi atau memiliki aset politisnya sehingga ini bisa diterapkan di sekolah. Nah, saya mencoba dengan guru BK mencoba memecahkan tantangan ini sehingga nanti bisa diwujudkan. Mungkin minggu depan, 2 minggu lagi itu sudah diterapkan. Udah kegiatannya itu udah mulai diterapkan. Nah, mungkin itu perasaan yang saya alami ketika melakukan aksi nyata buat pertanyaan dan pembelajaran apa yang dapat saya ambil dari aksi nyata, terutama dalam tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran ini. Nah, ternyata membuat sebuah program itu butuh kerjasama. Itu yang paling penting, butuh kolaborasi. Nah, salah satu kegagalan yang saya alami dari dalam 2 tahapan ini adalah bagaimana mengkolaborasikan aset-aset yang ada di sekolah itu. Kegagalannya di mana? Kegagalannya, ya peran sayanya masih besar dalam mewujudkan program itu. Sebetulnya kan harusnya program itu dibagi ke aset-aset yang lain. Bagaimana orang-orang yang terlibat itu ada perannya masing-masing. Ketika ini dijalankan, maka si program itu masih berpusat, sebagian besar itu masih saya yang melakukan. Nah, itu merupakan suatu kegagalan dalam melakukan kolaborasi.
Jadi ketika mengajak semua fasilitator melakukan kegiatan atau melakukan ide-idenya, ujung-ujungnya misalnya ya gimana aja, sok asal dibuatkan aja misalnya. Mereka tinggal melaksanakan. Kan fasilitas seperti itu. Berarti ketika itu saya gagal bagaimana mengkolaborasikan minimal kalau ketika itu diterapkan dalam kelas 12 itu ada 8 fasilitator. 8 fasilitator sekitar 250 siswa. Nah, untuk membimbing 250 siswa. Nah, itu kegagalan kolaborasinya. Saya masih kesulitan dalam melakukan kolaborasi. Bagaimana menghubungkan antara guru BK-nya, fasilitatornya, maka peran saya masih besar. Nah, saya itu masih megang penting, misalnya dalam pembuatan modulnya, modul proyeknya, itu rincian kegiatan perharinya, itu masih saya yang melakukan. Itu dengan nanti hasil diskusi dengan fasilitator yang lain. Itu satu kegagalan. Tapi apa keberhasilannya? Nah, ya keberhasilannya apa? Ya, si kegiatan ini ke depannya itu akan melalui tahap eksekusi. 2 minggu lagi itu sudah tahap pelaksanaan, tahap eksekusi. 2 minggu lagi. Kenapa 2 minggu lagi? Karena terpotong oleh kegiatan tengah semester 1 minggu. Jadi minggu depannya, berarti minggu depannya lagi itu sudah dieksekusi kegiatan ini. Nah, itu kan keberhasilannya itu, ya tentu saja ini program ini berjalan. Suatu keberhasilan di tengah ya banyak tantangan tadi, kesulitan tadi, gitu. Tapi ya yang penting pembelajaran yang saya alami itu, selain seorang guru itu harus punya visi, kemandirian, yang paling penting itu apa? Ya kolaborasi. Tanpa kolaborasi itu susah. Suatu program itu tanpa kolaborasi susah. Makanya kolaborasi itu sangat penting. Makanya kayak saya itu ketika seseorang mempunyai kemampuan relasi, kemampuan sosial, pasti mudah dalam melakukan hal kolaborasi ini. Mungkin itu saja pembelajaran yang dapat saya ambil dari tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Bagaimana penerapan ke depan dari pembelajaran yang saya ambil? Nah, untuk kesuksesan suatu program, tadi ketika saya sampaikan bahwa kesulitan atau kegagalannya itu dalam membangun kolaborasi. Dalam menyukseskan sebuah program itu dibutuhkan kolaborasi. Nah, penerapan ke depan untuk menjaga kolaborasi ini, nah, maka saya akan memperutin apa? Memperutin pertemuan antara fasilitator, terutama dalam program ini, pertemuan antara fasilitator dan siswa juga. Bagaimana kita menampung siswa, bagaimana memonitoring program itu supaya ya sukses programnya. Dengan jalan bagaimana untuk mendaya kolaborasinya itu meningkat. Ya dengan jalan sering bertemu, sering bertukar ide, sering bertukar pemikiran. Kolaborasi itu tidak akan berhasil tanpa adanya pertukaran ide. Gitu. Tanpa bertemu, maka persering untuk supaya kolaborasinya itu yang menjadi bagus dalam suatu pelaksanaan program. Ketika program itu tidak dievaluasi, dan evaluasinya tidak ditindaklanjuti, ya sudah aja, jadi angin lalu aja. Makanya supaya tidak terjadi seperti itu, maka harus dilakukan monitoring. Ada monitoring rutin. Bagaimana dalam monitoring itu hasilnya dievaluasi bersama-sama. Nah, hasil evaluasi bersamanya itu bagaimana kita terapkan lagi, kita monitoring lagi, kita tindak lanjuti lagi nantinya. Terus aja maka akan tercipta nanti kolaborasi. Ketika semua elemen itu ya sama aja, ketika sering kita bertemu, melakukan kolaborasi, itu akan terjadi, chemistry itu akan terjadi dengan sendirinya. Nah, itu cara mengatasinya, bagaimana penerapan ke depan untuk menyukseskan suatu program itu. Dan itu hal yang penting. Tadi kolaborasi itu penting, dan caranya bagaimana meningkatkannya? Ya tadi dengan sering bertemu, sering bertukar pikiran. Nah, supaya apa? Ya tadi lancar pelaksanaan program ini. Nah, mungkin itu saja refleksi saya tentang tahapan